Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita mulai pembahasan hari ini terkait dengan keruncingan dan kemencengan ya. Oke, untuk di sini pembelajaran terkait keruncingan dan kemencengan tentu masih bagian dari tahapan kegiatan statistik ya, khususnya di official statistik. Kemudian bagaimana tahapannya, ya ini sudah masuk pada tahapan analisis. Jadi sebelum misalkan kalian melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap data yang kita miliki, biasanya kan kita melihat dulu sebaran datanya ya, seperti apa, atau nanti kalau kalian sudah belajar lebih jauh tentang statistiknya, kita mengecek dulu data yang kita miliki itu berdistribusi apa gitu ya. Nah, ini sebagai pengantar sebelum teman-teman mengenal jenis-jenis distribusi, kita melihat sebaran datanya dari materi dasarnya, kita lihat dari skewness dan kurtosis. Oke, nah yang pertama ada skewness atau kemencengan. Sebenarnya ini sudah kita bahas ketika kita membahas tentang ukuran dispersi ya. Nah, ukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi bentuk distribusi data. Jadi ukuran kemencengan ini adalah salah satu pembelajaran awal atau tahap dasar untuk mengenal distribusi data gitu ya. Kemudian kemencengan atau skewness ini mengidentifikasi bahwa distribusi tersebut tidak simetris. Kalau yang simetris itu adalah distribusi atau gambar kurvanya berbentuk lonceng ya. Nah, bentuk distribusi atau the shape of the distribution ini ada yang simetris, yang tadi kurvanya berbentuk lonceng, dan ada yang menceng atau skewness atau skewed ya. Ada menceng kanan dan menceng kiri. Kita lihat karakteristik untuk masing-masing distribusi. Nah, untuk menceng kiri atau sering disebut dengan left skewed atau negative skewed. Nah, ini kemarin kan kita sudah bahas ketika di rata-rata hitung itu adalah X bar ya, malah barnya nggak kelihatan. X bar kurang dari median, kurang dari modus. Jadi ketika suatu data nilai min-nya paling kecil dibandingkan dengan median dan modus, itu salah satu indikasi dia menceng kiri. Tapi harus dilihat dulu bagaimana perbandingannya dengan median dan modusnya gitu ya. Nah, ketika kondisinya seperti ini, maka kemudian ini disebut dengan kemencengan atau skewness negatif atau menceng kiri gitu ya. Kalau kalian bingung mana menceng kanan, mana menceng kiri, kadang saya juga mengalami kebingungan gitu ya. Kalau lagi ini lihat aja miringnya itu kemana. Kita lihat di sini ekornya kan lebih panjang ke yang sebelah kiri, berarti dia skewness negatif atau menceng kiri gitu ya. Kemudian yang simetris ini nilai min, median, dan modusnya sama. Nilai kemencengannya tentu 0 gitu ya, karena dia berbentuk lonceng. Kemudian jika modusnya lebih besar dari median dan lebih kecil dari, modusnya lebih kecil dari median, lebih kecil dari X bar, maka dia adalah skewness positif atau menceng kanan. Lihat kan ekornya lebih panjang ke sebelah kanan gitu ya, atau disebut dengan kemencengan positif. Nah, ini contoh ketika kita mengaplikasikan ke data gitu ya. Bisa teman-teman dengan kalau belum belum paham di bagaimana mengeluarkan kurvanya, itu bisa didekati dengan membuat histogram atau diagram batang. Jadi dari diagram batang itu sebarannya akan terlihat. Di sini contoh pertama ada penduduk miskin ya. Ada penduduk miskin. Nah, ada penduduk miskin di sini. Terlihat kan yang paling tinggi di sini nih, di yang pendapatannya 0
sampai dengan berapa ini ya? 10.000 dalam ribuan. Ini jumlahnya, oh ini jumlah frekuensinya Y, ke bawah ini adalah pendapatannya gitu ya. Nah, itu lebih tinggi di yang kelompok pertama. Semakin ke kanan, dia semakin rendah, bahkan sebaran jumlah frekuensinya itu kan jauh ya. Nih, ini menceng kanan. Kemudian yang simetris, Bu, ini ada 01 ini ya, namanya juga pendekatan ya. Jadi tidak seideal yang mungkin tadi kalian lihat di sini. Rata semuanya ada gitu, enggak begitu. Tapi kan ini menyerupai atau mendekati distribusi normal gitu ya. Nah, kalau lihat yang ini dia lebih menceng kiri. Lihat puncaknya ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau ada data lagi ke sini, ini bisa jadi seperti ini. Dia lebih menceng kiri meskipun di sini terlihat hanya sebelah gitu ya, karena yang diambil menunjukkan kemencengannya saja tidak seperti utuh seperti ini. Nah, ketika teman-teman mempunyai sebaran data yang seperti ini berarti terutama yang kanan dan yang kiri gitu ya. Ini berarti data kita tidak normal. Nah, kalau kita menggunakan asumsi klasik, maka analisis lanjutannya atau analisis ketika kita mau inferensia ini harus dilakukan upaya-upaya lain dulu gitu ya sebelum mengolah ke datanya. Kenapa? Karena salah satu syarat analisis inferensia itu datanya berdistribusi normal untuk beberapa metode ya. Kalau kemudian kalian boleh dengan metode tersebut kita gunakan, boleh, tapi nanti ada tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya kalau kita ingin berada terus pada, maksudnya tidak melakukan upaya lain gitu ya, ingin dengan distribusi apa adanya gitu data tersebut, ada juga, bukan kemudian kita tidak bisa mengolah lebih lanjut. Jadi tetap bisa dilakukan analisis, tetapi tentunya dengan metode yang sesuai dengan sebaran data yang kita miliki. Kalau dia Poisson ya berarti misalkan kalau regresi Poisson nantinya gitu ya. Banyak jenis-jenis metode analisis. Bukan kemudian tidak bisa dianalisis lebih lanjut dan tidak bisa dianalisis secara inferensia gitu ya. Bisa saja dianalisis gitu ya. Bahkan kalau kemudian tidak bisa di parametrik, teman-teman bisa ke non parametrik. Kalau non parametrik itu tidak ada syarat data harus berdistribusi normal gitu ya. Nah, untuk kemencengan ini bagaimana cara mengukurnya atau melakukan perhitungannya? Nah, kita bisa melakukan perhitungannya dengan rumus Karp-Persson Coefficient. Di sini rumusnya ada SK itu adalah skewness sama dengan X bar dikurangi modus dibagi dengan simpangan baku. Jadi beberapa rumus yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan sebelum UTS itu adalah memang rumus-rumus dasar. Sampai kapanpun, sampai belajar apapun nanti di levelan materi-materi statistik, semua yang dipelajari di sebelum UTS itu akan teman-teman gunakan. Jadi jangan dilupakan, meskipun sudah UTS tetap harus dipahami dan bahkan diingat terus gitu ya. Nah, kalau yang diketahuinya modus itu pakai rumus yang pertama, kalau yang diketahuinya median maka pakai rumus yang kedua yaitu 3 kali X bar dikurangi median dibagi dengan simpangan baku. Nah, ketika nilai skewness-nya lebih dari 0, ini menandakan bahwa data yang kita miliki menceng kanan atau skewness positif. Dan jika skewness-nya 0, maka dia data simetris gitu ya. Kemudian skewness-nya kurang dari 0, maka dia menceng kiri atau skewness negatif. Nah, selain dengan menggunakan pendekatan Karp-Persson, maka perhitungan kemencengan ini bisa menggunakan pendekatan momen ketiga.
yang dilambangkan dengan alfa 3. Bu, momen 1 dan 2-nya apa? Nah, momen satunya itu adalah mean, rata-rata, rata-rata hitung. Momen keduanya itu adalah varians, dan momen ketiga itu adalah kemencengan, nanti momen keempat itu adalah kurtosis. Nah, untuk menghitung kemencengan, di sini ada salah simbol ya. Di rumusnya S besar harusnya S kecil, karena kita ini pakai data yang di sampel, N-nya N kecil kan ya. Itu S-nya di rumusnya nanti teman-teman perbaiki, itu S-nya S kecil. Alfa 3 jika data tidak berkelompok, maka 1/N dikalikan sigma XI dikurangi X bar dipangkatkan 3 dibagi dengan S pangkat 3. Nah, kalau datanya berkelompok, maka di pembilangnya kita kalikan dengan frekuensinya. Frekuensi mana? Frekuensi setiap kelas data tentunya ya. XI1 berarti FI-nya F1 gitu. Nah, kemudian ukuran keruncingan ini digunakan untuk mengidentifikasi keruncingan pada data yang berdistribusi simetris. Ini untuk bahasan kurtosis. Kalau tadi itu lebih ke bentuk menceng kanan atau kirinya gitu ya. Nah, kalau ini lebih ke tinggi rendahnya si kurva, runcing tidaknya kurva gitu ya. Nah, mengukur seberapa tinggi dan runcing puncak dari distribusi. Nah, ada yang disebut dengan leptokurtik ketika dia memang hampir menyerupai apa ya? Kerucut ya. Jadi hampir lancip gitu, kurtosis itu paling tinggi, kemudian yang mesokurtik ini adalah yang simetris, dan platikurtik dia yang lebih rendah gitu ya, lebih rendah. Nah, leptokurtik ini jika frekuensi yang terbanyak ada pada bagian tengah distribusi. Jadi frekuensi atau modusnya itu banyak di bagian tengah dari distribusi. Nah, kemudian mesokurtik, distribusi yang puncaknya tidak runcing tapi tidak mendatar. Nah, biasanya mesokurtik ini sama dengan simetris gitu ya. Nah, kalau platikurtik, frekuensi terbanyak berada pada beberapa kelas bagian tengah distribusi. Nah, berbentuknya agak mendatar dengan puncak yang relatif rendah. Kalau yang platikurtik itu nanti menonjol gitu ya. Ada satu kelas yang memang atau ada satu kategori yang frekuensinya banyak sekali gitu. Nah, kalau yang platikurtik itu hampir merata banyaknya di distribusi atau kelas bagian tengah. Nah, untuk keruncingan atau kurtosis ini bisa dihitung dengan momen keempat, yaitu untuk data berkelompok bedanya di XI min X bar-nya dipangkatkan 4, simpangan bakunya juga dipangkatkan 4. Sama dengan rumus Q-ness. Jadi kalian cukup menghafal satu, hanya kemudian bedakan pangkatnya untuk memudahkan ya ini. Tapi secara prinsip kalian harus paham. Nah, untuk ukuran kurtosis ketika alfa 4-nya lebih dari 3, maka dia leptokurtik. Jadi dia apa namanya? Lepto itu tadi yang paling tinggi ya, paling runcing. Kemudian ketika kurang dari 3 dia plati, lebih flat gitu ya. Kalau kalian bingung, plati berarti flat. Flat itu kan hampir mendatar. Nah, dia ketika alfa atau momen keempatnya kurang dari 3. Kemudian alfa 4-nya sama dengan 3, jadi kurva berbentuk mesokurtik atau distribusi normal atau kurvanya simetris. Nah, selain dengan pendekatan Calverson ataupun dengan pendekatan momen, perhitungan kemencengan itu bisa didekati dengan yang lain gitu ya. Nah, untuk yang kemencengan, kalau yang kalian ketahui bisa jadi kan di rumusnya itu atau di soalnya yang diketahui adalah persentil atau kuartil ya. Maka rumus untuk rumus untuk mencari kemencengan dengan pendekatan kuartil atau persentil itu
Lain lagi, ada yang punya bukunya Pak Pranto ada di halaman 157 kalau pakai yang edisi 8 jilid 1. Nah, kalau tidak ada nanti coba saya tuliskan di sini masih untuk yang skewness ya. Ini udah keruncingan. Nah, untuk yang kemencengan dulu. Nah, untuk yang kemencengan itu atau saya diktekan saja ya, saya bacakan, agak sulit nih menulis pennya. QCS atau kepanjangannya adalah Quartile Coefficient of Skewness, itu rumusnya sama dengan Q3 dikurangi 2Q2 ditambah Q1 dibagi dengan Q3 kurang Q1. Saya ulangi, kalau yang diketahuinya adalah ukuran dari kuartil, maka menghitung kemencengan itu bisa digunakan dengan rumus Q3 dikurangi 2Q2 ditambah Q1 dibagi dengan Q3 dikurang Q1. Nah, kalau yang diketahuinya persentil, maka persentilnya itu adalah P90 dikurangi 2P50 ditambah P10 dibagi P90 dikurangi P10. Saya ulangi, kalau persentil berarti dihitungnya dengan P90 dikurangi 2P50 ditambah P10 dibagi dengan P90 dikurangi P10. Itu untuk kemencengan. Nah, kalau keruncingan quartile coefficient of kurtosis QCK itu adalah 1/2 kali Q3 dikurangi Q1 dibagi dengan P90 kurang P10. Ya. Nah, kalau di kurtosis tidak ada khusus untuk kuartil atau persentil, tapi pendekatannya kuartil ini dihitung dengan 1/2 Q3 dikurangi Q1 dibagi dengan P90 dibagi P10. Itu untuk perhitungan skewness dan kurtosis dengan pendekatan kuartil ya. Nah, bagaimana kemudian penerapan atau posisi materi ini dalam analisis seperti yang sudah saya sampaikan, ini adalah bagian dari tahapan awal lebih pada eksplorasi data sebenarnya ya. Kalau ini sebelum kalian melakukan analisis lebih lanjut, ini akan menggunakan metode apa? Regresika, nanti ataukah dari salah satu jenis time series atau mungkin metode-metode yang lain, itu kan harus dilihat dulu sebaran datanya seperti apa, apakah berdistribusi normal atau tidak. Ketika dia tidak berdistribusi normal, seperti apa? Dia masuk ke jenis distribusi apa? Kemudian sebarannya dia skewness positif atau skewness negatif. Seperti itu ya. Nah, ini dikatakan normal ketika skewness-nya alfa 3-nya sama dengan 0 dan alfa 4-nya sama dengan 3 untuk kurtosisnya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika data kita skewness atau skewed, menceng gitu ya. Nah, berarti ketika terjadi hal seperti ini, ukuran pemusatan rata-rata hitung tidak tepat lagi digunakan. Kenapa? Seperti yang sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, rata-rata ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pencilan ya. Sehingga kalau datanya tidak berdistribusi normal, kurang bisa menggambarkan kondisi data kita. Seperti itu. Nah, model analisis statistik parametrik tidak dapat digunakan kalau parametriknya yang menggunakan asumsi distribusi klasik ya. Kalau misalkan dia tidak bisa dengan distribusi yang lain ya, kita bisa menggunakan tetap bisa inferensia tetapi kemudian tidak bisa ke parametrik, maksudnya seperti itu.
Hal yang dapat dilakukan ketika kita ingin tetap melakukan data yang skewed ini dengan menggunakan analisis parametrik, kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah ada outlier atau tidak gitu ya. Biasanya yang membuat ekornya itu lebih landai atau kemudian condong kan menceng, itu ada outlier di bagian ekornya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin tetap menggunakan parametrik? Kita harus mentransformasi. Bisa dengan log natural atau dengan cara yang lain transformasinya. Nah, di Medset 1 belum kita pelajari terlalu jauh untuk transformasi. Nanti jenis-jenis transformasi akan teman-teman pelajari di EDA ya, eksplorasi data analisis dan visualisasi data. Di situ ada, jadi tergantung nilai beta nanti. Nilai betanya berapa, maka kemudian tepatnya menggunakan misalkan transformasinya dilogaritmakan atau dilenkan atau mungkin dibuat 1/X dan sebagainya, tergantung nanti nilai betanya, itu dipelajari nanti. Nah, untuk sekarang, langkah yang paling sederhana biasanya kita menggunakan transformasi itu dengan melenkan ya. Kita lenkan misalkan Y-nya, kalau 30 len 30 3,4. Teman-teman bisa lihat gambar di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa data setelah setelah ditransformasi cenderung lebih cenderung mendekati distribusi normal ya di sini. Meskipun ini ada kosong, kembali lagi saya sampaikan bahwa tidak kemudian harus mulus gitu ya. Bahkan kalau nanti kalian sudah mengeksplor atau mengotak-ngatik di Excel, itu bisa tinggal keluarkan teman-teman ininya garis menunjukkan dia mendekati normal, distribusi normalnya itu bisa kurva normalnya dikeluarkan. Selain itu bisa mengeluarkan analisis data juga dari Excel gitu ya. Dilihat skewness-nya seperti apa, kurtosisnya seperti apa. Ketika teman-teman mendapatkan hasil kurtosis ataupun skewness berbeda antara Excel, SPSS, Minitab, atau R, itu mungkin nilainya berbeda. Itu mungkin saja. Kenapa? Karena pendekatan yang digunakan di dalam setiap software itu berbeda. Toh tadi juga ketika kita menghitung dengan manual gitu ya, banyak sekali rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung skewness dan kurtosis. Jadi memungkinkan hasilnya sama. Tapi pada umumnya keputusan akhirnya akan sama. Kalaupun secara nilai berbeda. Maksudnya keputusan umum itu sama, dia akan menceng kanan atau menceng kirinya itu akan sama gitu ya, relatif sama. Seperti itu. Oke, itu materi terkait dengan skewness dan kurtosis. Mari kita diskusikan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan.